Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi ya guys. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana saya membuat YouTube ya guys. Maksudnya membuat channel YouTube ya guys, bukan membuat YouTube, tetapi membuat channel YouTube. Mulai dari awal dulu saya membuat YouTube hingga saat ini ya, sampai hari ini. Seperti apa perjalanan saya dalam membuat YouTube ini? Simak videonya ya guys. Oke guys, dalam membuat YouTube tentu saja kita berharap untuk mendapatkan ini ya guys, surat cinta dari YouTube ini ya. Nah, untuk mendapatkan surat cinta ini atau pin Google ini kita perlu melalui syarat-syaratnya ya guys, yaitu kita harus mempunyai 1000 subscriber dan kita juga harus memenuhi persyaratan yaitu 4000 jam tayang ya guys. Namun tentu saja tidak mudah ya guys, karena saya sendiri membuat YouTube ini 2014 ya. 2014 saya membuat YouTube dan waktu itu tentu saja 2014 itu tidak mengharuskan dengan persyaratan 1000 dan 4000 jam tayang ya guys. Namun pada saat itu saya belum mengupload ya, karena keterbatasan koneksi juga saat itu dan keterbatasan device. Yang HP saya dulu juga masih HP butut ya, kalau tidak salah waktu itu HP saya itu Sony Ericsson K500i guys. Tentu saja untuk mengupload videonya butuh koneksi yang bagus ya, dan pada waktu itu koneksi jaringan HP itu cuma GPRS ya guys. Dan saya juga tidak berpikir untuk mengupload video, tetapi saya membuat channel YouTube itu cuma iseng-iseng ya dulu guys. Dan sering berjalannya waktu, channel itu pun terbengkelai ya guys. Dan saya mulai upload lagi itu kalau tidak salah awal-awal 2019 ya guys. 2018 saya upload video. Nah itu sebenarnya saya upload itu cuma iseng-iseng ya guys, dan tentu saja saya uploadnya ngawur, asal upload saja, dan akhirnya terkena copyright dan akhirnya saya dapat email ya dari Google, email masuk mengatakan bahwa video ini mendapatkan klaim hak cipta seperti ya guys, penjelasannya seperti itu. Nah dari situ saya mulai ini guys, mulai saya cermati ya apa tuh isi emailnya itu, ternyata seperti itu. Nah dari situ saya hapusi semua videonya ya, dan saya mulai ber-YouTube pria, mulai mengupload video yang hasil dari saya vlog-vlog saya seperti itu. Tapi dari situ saya dulu belum berpikiran sampai saya harus mendapatkan ini ya guys, tidak berpikir untuk mendapatkan ini, tetapi saya upload video dan saya nonton video saya sendiri itu sudah bahagia saya. Rasanya itu saya sudah bahagia bisa menonton saya sendiri di dalam ini guys, di dalam YouTube itu ya. Nah dari situ saya upload dan ada komen 1, 2, 3 komentar masuk. Nah ada respon komen itu saya sudah cukup bahagia ya guys, karena saya basicnya itu bukan di situ ya. Dulu cuma kesukaan saya itu cuma main ya, main-main dan sebagainya lah, anak muda seperti itu. Nah dan saya pun juga ini guys, tidak tahu menahu tentang dunia per YouTubean ya dulu ya. Tidak, intinya kalau dibilang itu saya itu orang kuper, nggak tahu teknologi seperti itu ya guys. Nah dari situ saya mengupload video hasil saya ngevlog seperti itu, dan saya coba edit sedikit demi sedikit. Tapi di situ saya kasih ini guys, sound ya, backsound
backsoundnya itu lagu milik orang, dan akhirnya di ini lagi ada klaim hak cipta lagi, ada lisensinya seperti itu ya. Nah, dari situ saya belajar lagi, kok bisa seperti ini, itu seperti itu kenapa gitu. Nah, ternyata itu tidak boleh menggunakan backsound dari milik orang lain. Nah, saya coba belajar lagi, belajar otodidak ya guys, melalui YouTube juga dan melalui Google ya, waktu itu 2018 itu, jadi belum lama ya guys. Dan saya mencoba mencari-cari di YouTube ini bagaimana cara membuat YouTube itu yang benar seperti apa, dan akhirnya dari sana, dari channel-channel pendahulu ya, channel-channel senior tentunya, itu saya dapat belajar dan akhirnya saya upload video itu menggunakan backsound dari ini guys, dari YouTube Library ya guys. Jadi dari sana sudah disediakan dan bebas untuk kita gunakan seperti itu. Nah, terlepas dari itu saya belum juga menyadari kalau YouTube itu ini guys, ada surat cintanya seperti ini ya. Nah, karena entah saya yang terlalu kuper atau bagaimana, nah saya belajar lagi bahwa YouTube itu bisa menghasilkan AdSense ya guys, atau bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti itu. Ya sebenarnya saya sudah tahu ya, tapi cuma ini guys, cuma nggak saya hiraukan, nggak saya pedulikan seperti itu ya. Dan akhirnya saya belajar lagi bagaimana caranya biar dapat surat cinta atau pin Google seperti ini. Nah, saya belajar, ternyata ada persyaratannya juga, yaitu kita harus memiliki 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, dari situ saya coba ini guys, saya coba untuk ngewek-ngewek YouTube itu ya. Saya coba untuk mencari, sebagai seorang pemula tentu saja pengen yang instan ya guys. Nah, saya coba untuk mengakali YouTube itu sendiri ya. Jadi saya menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu ada YouChannel, ada YouTube waktu itu, tulisannya Usup gitu loh guys. Ya itulah seperti itu, dan saya coba ternyata terdetek ya guys dari YouTube itu. Nah, terdetek di sana itu saya dapat melihatnya itu ada di ini guys, aplikasi YouTube, aplikasi YouTube apa itu, Studio YouTube guys. Nah, itu aplikasi Studio YouTube itu bisa dalam analitiknya itu bisa kita lihat ya, bisa kita lihat dari mana sumber view kita itu, dari mana itu bisa dilihat. Dan di sana saya menemukan bahwa aplikasi pihak ketiga yang saya gunakan itu terdeteksi ya guys, yang tentunya akan berdampak tidak baik, karena di dalam YouTube sendiri mempunyai persyaratan, ada syarat-syarat tersendiri dan ada pantangan ya, bahwa kita itu tidak boleh menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti YouTube, YouChannel seperti itu. Nah, dari situ saya coba stop ya, karena memang melalui aplikasi pihak ketiga tersebut juga tidak instan juga ya, karena kita harus menonton channel orang lain dan kita harus subscribe juga ya, dan kita akan mendapatkan subscribe dan view juga seperti itu. Jadi bisa dikatakan arisan seperti itu guys. Nah, dari situ saya mulai mencari-cari lagi ya, dan mendapatkan aplikasi A, aplikasi B, dan semuanya itu terdeteksi ya guys, dan lebih baik itu tidak usah digunakan. Nah, ibaratnya saya tobat di situ, saya tobat ya guys, karena saya mendapatkan subscribe pun sekarang saya mendapatkan 1 subscribe, 2 subscribe, 3 subscribe, 10 subscribe hari ini, besok sudah hilang seperti itu ya guys. Jadi misalkan kita hari ini mendapatkan 100 subscribe dari aplikasi pihak ketiga tersebut,
maka besok pagi itu udah tinggal 50 subscribe seperti itu ya guys. Dan saya rasa itu hanya buang-buang waktu ya, dan akhirnya saya pun sudah tidak mengurusi lagi ya tentang ini, sudah tidak berharap lagi, intinya mungkin putus asa Pak ya, tidak berharap lagi dapat pin Google ini, karena memang waktu itu untuk channel-channel awal itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan view ya guys, apalagi channel yang baru dibuat, yang masih acak-acakan, apalagi yang sudah terkena ini guys, sudah terkena aplikasi pihak ketiga tersebut, sudah pernah menggunakan tersebut, channel tersebut akan susah sekali untuk berkembang. Dan saya sempat vakum YouTube ya guys, sempat vakum membuat mengupload video ke YouTube, dan akhirnya saya mulai lagi itu kalau tidak salah 2019 kalau nggak salah ya guys, 2019 kayak saya juga agak-agak lupa. Dan di sana saya mencoba untuk masuk ke grup-grup ini guys, Facebook, grup-grup WhatsApp seperti itu ya, grup-grup YouTuber pemula. Dan saya pun mulai lagi coba-coba untuk agar lebih instan mendapatkan 1000 subscribe tersebut ya guys. Dan di sana saya mencoba untuk seperti itu tadi, arisan. Jadi kalau kita inbox orang ya, tolong subscribe channel saya ini linknya, seperti itu, dan mereka pun akan subscribe dan saya harus subscribe juga linknya. Dan intinya itu adalah sub for sub ya, nanti akan terdeteksi oleh YouTube bahwa kita itu sub for sub dengan channel orang lain. Sebenarnya bisa diakali dengan kita menggunakan channel lain yang kita buat untuk mensub channel orang yang kita infokan tadi di Facebook itu ya, atau di aplikasi WhatsApp itu, teman-teman dari grup itu. Tapi dari sana pun saya juga ini guys, saya juga setelah saya subscribe mereka dan mereka subscribe saya, kemudian beberapa hari selanjutnya itu subscribe saya akan turun lagi. Nah dari situ berarti ini enggak ini ya guys, enggak recommended menurut saya waktu itu. Jadi saya abaikan saja semuanya itu, dan saya vakum lagi. Setelah saya vakum pun saya coba iseng-iseng upload video kembali ya. Waktu itu saya membuat video vlog memasak jamur so. Itu awal saya membuat awal saya semangat kembali untuk ini guys, awal saya semangat kembali untuk ber-YouTube ya, saya upload video tersebut. Nah dari situ saya sudah ini ya guys, sudah tidak pengen yang instan-instan lagi. Saya hanya iseng-iseng saja lah, saya upload video, saya buat vlog, saya upload lagi, saya buat vlog, saya upload lagi. Dan akhirnya saya menjadi ini guys, hobi ya, karena saya upload video itu seperti yang saya katakan di awal ya guys, saya upload video seperti itu, saya lihat saya sendiri di dalam video yang ada di YouTube itu, saya sudah bahagia ya waktu itu. Jadi saya menjadi ketagihan seperti ya, saya upload saya sudah tidak ini guys, tidak berharap ini lagi ya, saya upload video seperti itu. Videonya pun waktu itu masih acak-acakan ya guys, belum ada temanya seperti sekarang. Waktu itu saya pergi kemana seperti itu, saya vlog aja, ngawur saja lah seperti itu, dan saya upload seperti itu. Dan akhirnya ada respon 1, 2, 3 seperti biasa ya, ada yang nonton nggak tahu dari mana, saya upload seperti itu saja. Dan ada yang nonton, ada yang komentar, itu saya tambah bahagia ya. Dan akhirnya saya upload itu bisa seminggu 2 kali, 1 minggu sekali seperti itu ya. Jadi 1 bulan itu bisa 4 kali upload seperti itu. Dan akhirnya dari situ semakin ada view guys, makin ada view, dan akhirnya pun
subscriber pun menambah dengan sendirinya ya. Jadi bertambah 1, 2, 3 subscriber nambah setiap hari seperti itu. Nah, waktu itu masih sekitar 600 subscribe ya guys. Nah, dari 600 subscriber itu stuck di situ ya guys, nggak bisa naik lagi. Nah, saya pikir saya harus mencari ini guys, mencari bahan video yang tentunya banyak komunitasnya ya, seperti itu. Saya pikir seperti itu, dan kebetulan istri saya itu bisa membuat jamu ya waktu itu. Nah, setelah istri saya bisa membuat jamu, ada sedikit ilmu bagaimana membuat jamu seperti itu. Nah, dari sana saya manfaatkan, saya videokan membuat jamu ini, jamu itu, jamu ini. Nah, dari situ ada banyak view juga, lumayan lah waktu itu viewnya membuat jamu itu. Namun begini guys, ada subscriber baru, ada view baru dari komunitas jamu ya, mungkin ya, dari orang-orang yang suka jamu. Nah, dari situ saya kan tidak tahu menahu tentang jamu ya guys. Saya dapat ilmunya dari istri saya, kemudian saya yang ngomong. Tapi sepertinya saya itu membohongi diri saya sendiri ya guys, karena saya tidak tahu tentang jamu itu sendiri, dan tidak tahu bagaimana meraciknya seperti itu, tidak terlalu menguasai ya. Sebenarnya jamu tradisional saya pun juga tidak asing dengan jamu tersebut, tapi ini guys, saya merasa membohongi diri saya sendiri karena saya tidak begitu menguasai tentang bagaimana ilmu dari membuat jamu tersebut. Nah, dari situ saya coba untuk cari konten yang lain ya guys, yang kebetulan saya sebenarnya orangnya suka lebah ya, jadi kenapa tidak saya manfaatkan saja ini, saya membuat konten lebah seperti itu. Nah, dari sana saya coba untuk berbagi tentang ilmu lebah yang sesuai dengan basic saya, sesuai yang saya ketahui. Nah, dari situ ada view lagi yang mungkin dari orang-orang yang suka lebah ya guys. Nah, dari situ saya coba untuk mengupload tentang lebah seperti itu, dan dari situ saya merasa enjoy karena saya sendiri suka tentang perlebahan ini, dan hobi saya juga tentang lebah. Jadi saya merasa pas ya. Jadi intinya untuk teman-teman yang pengen membuat channel YouTube yang pemula ya, itu lebih baik ini guys, mengupload video sesuai hobinya. Jadi misalkan teman-teman suka mancing, jadi upload video yang tentang mancing, nanti akan dengan sendiri mengalir ya, mengalir seperti air, akan merasa tidak keberatan dan merasa nyaman dengan mengupload videonya, dan membuat videonya juga. Dan yang penting itu ini guys, kita tahu ilmunya ya. Jadi kita mengupload video itu kan kita menyebarkan ini ya guys, pengetahuan ya. Meskipun channel hiburan, kalau bisa sedikit mengedukasi ya guys. Jadi dengan kita mengupload video dan kita tahu ilmunya, itu mungkin akan bermanfaat bagi orang lain. Dan itu tidak semata-mata kita mengupload video, tetapi kita juga akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan pahala ya guys, karena kita sudah menyebarkan ilmu untuk teman-teman di luar sana seperti itu. Nah, kembali lagi dengan Google AdSense ini ya guys. Ini saya dapatkan karena saya sudah mengupload video, dan saya juga tidak berharap dapat ini, tetapi saya mengupload video terus, dan akhirnya persyaratan YouTube pun ini guys terpenuhi ya, dengan tidak saya saya tidak berharap mendapatkan ini ya, dan saya cuma upload video
kebetulan saya bisa mengupload video setiap minggu ya guys. Jadi view yang masuk dan subscriber yang masuk pun juga ikut mengikuti. Intinya kita membuat YouTube itu yang penting adalah konsisten ya guys. Kita membuat YouTube itu konsisten mengupload video, nanti subscriber dan viewer itu akan datang sendiri seperti itu. Nah, saat saya sudah tidak berharap dapat ini, akhirnya ini datang ya guys. Tapi juga saya request ya datangnya itu karena saya sudah melihat analitik YouTube-nya itu, persyaratan YouTube-nya itu sudah terpenuhi, dan akhirnya saya request ini tanggal berapa saya lupa karena juga tidak terlalu saya perhatikan. Ini saya request dan saya tunggu itu setelah 3 minggu ya guys. Saya tunggu 3 minggu itu tidak datang-datang, dan akhirnya saya kunjungi ke kantor pos terdekat di tempat saya ini, dan akhirnya setelah saya ke pos tidak ada, dan saya ke pos lagi tidak ada. Kebetulan setiap hari Sabtu saya kunjungi ke pos ya. Saya lihat apakah surat cinta dari YouTube atau pin Google ini sudah datang. Itu saya melihatnya itu ke pos itu setiap hari Sabtu. Saya coba nggak datang. Dan akhirnya sudah 2 bulan waktu itu pin ini tidak datang lagi ya guys. Tidak juga datang, dan akhirnya saya pun juga mungkin saya harus request lagi. Coba saya request, akhirnya saya request 2 kali ya guys pin Google ini. Dan kebetulan waktu itu saya sudah tidak ke pos lagi ya, tidak ke pos lagi, cuma ya kalau datang ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudahlah, seperti itu. Karena kebetulan juga saya sudah tidak mengurusi tentang pin Google ini, arak teko karepmu begitulah guys. Dan akhirnya pun setelah 3 bulan itu datang ya guys, pinnya seperti ini. Nah, dan datang itu sekaligus datang 2 ya guys. Nah ini, yang ini pun pinnya ini sudah sampai seperti ini ya, karena mungkin di perjalanan ini sudah sampai lusuh seperti ini. Nah ini mungkin bekas terkena air juga ya guys. Nah mungkin waktu perjalanan ke sini itu membutuhkan waktu yang lama ya, karena dikirim dari Malaysia dan saya tepatnya di Gunung Kidul. Dan menurut teman-teman YouTuber lainnya itu kalau datang ke Gunung Kidul itu sekitar 3 bulan baru sampai ya guys. Seperti itu menurut teman-teman yang komunitas YouTuber Gunung Kidul. Kebetulan saya ikut juga seperti itu. Namun tidak selalu ini guys, tidak selalu datang tepat 3 bulan ya, kadang bisa 3 bulan lebih, kadang bisa juga kurang seperti itu. Bahkan kemarin teman saya itu ada yang baru request selang 1 bulan sudah datang ya guys, ke Gunung Kidul juga seperti itu. Namun sepertinya kalau ke Gunung Kidul itu juga kebanyakan lama ya guys, membutuhkan waktu yang mungkin 3 bulanan ya baru sampai, karena teman-teman banyak yang 3 bulan baru sampai seperti itu. Nah setelah saya buka pun isinya cuma ini guys, cuma pin yang sebanyak 6 digit ya, seperti ini. Nah seperti ini, ada 6 digit pin seperti ini ya. Dan kita harus memasukkan pin ini setidaknya sebelum 4 bulan ya, belum 4 atau 6 bulan, kalau tidak salah sebelum 4 bulan ya guys, seperti itu. Nah jadi intinya untuk teman-teman semua, intinya itu tadi perjalanan saya dalam membuat YouTube ini, yaitu saya tidak terlalu bertele-tele ini ya guys, tidak terlalu berharap tentang ini. Jadi untuk teman-teman semua juga kalau bisa seperti itu, kalau bisa itu cuma konsisten aja. Jadi kita harus mengupload video setidaknya sebulan itu 2 kali lah ya. Kalau ingin lebih cepat
kalau ada waktu ya sebaiknya seminggu sekali. Kalau misalkan teman-teman bisa menguploadnya seminggu sekali itu lebih bagus seperti itu. Dan kalau kita upload setiap hari itu juga malah kurang bagus ya guys, sepertinya guys, karena kalau kita upload setiap hari dan penonton kita juga belum punya penonton, itu juga kurang bagus ya, karena terlalu bertele-tele menurut saya ya, karena belum punya penonton dan kita uploadnya sering banget seperti itu, bahkan setiap jam seperti itu. Kemungkinan itu sangat tidak bagus ya guys, kurang gimana ya, kurang mantep lah, kurang efisien ya. Sebaiknya kalau bisa 1 bulan itu 4 kali, setiap minggu, setiap hari Sabtu, setiap hari Senin. Nah, ya teman-teman bisa tentukan sendiri ya, seperti itu. Dan mendapatkan pin Google ini, saya rasa ini adalah suatu ya guys, penghargaan dari Google ya, karena kita sudah kerja keras untuk mendapatkan view dan subscriber seperti itu. Nah, itulah ya guys, perjalanan saya dalam mendapatkan pin Google ini. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan satu pesan lagi, bagi teman-teman pemula harus semangat ya guys untuk mendapatkan pin Google ini, karena saat dibayar, bayarannya pun ini ya guys, bayaran dari YouTube itu lumayan untuk tambah-tambahan ya guys. Jadi saat kita sudah mendapatkan pin ini dan kita sudah verifikasi pin dan juga verifikasi rekening, nanti akan ada bayaran dari YouTube ya, kalau sudah memenuhi di ambang 1.300 ya, 1.300.000 seperti itu, nanti akan mendapatkan bayaran kita. Jadi bagi teman-teman pemula harus tetap semangat ya guys, karena tidak semua orang itu bisa ngomong di depan kamera seperti ini ya guys. Dan di luar sana itu banyak teman-teman yang mungkin tidak bisa seperti kita, meskipun kita ini pemula ya, karena banyak orang yang tidak bisa berbicara di depan kamera seperti ini. Karena saya sendiri pun terkadang juga plegak-pleguk saat ngomong di depan kamera seperti ini. Saat kita ngomong nggak ada kamera di depannya itu bisa lost ya guys, bisa bres, bisa ngomong das, tapi saat sudah ada kamera di depan kita seperti ini, itu langsung muka jadi pucat ya guys. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman semua yang masih mengejar 1.000 jam tayang dan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe, tetaplah semangat ya. Yang penting konsisten upload video terus seperti itu, dan jadikan hobi seperti itu. Karena kalau sudah hobi, maka nanti akan kita yang menjalaninya juga menjadi enteng ya, menjalaninya ringan seperti itu. Nah, semoga apa yang saya jelentrehkan atau apa yang saya bicarakan ini dalam konten ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video saya berikutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.